sistem hadiah dan ancaman buatan manusia untuk menundukkan manusia. Lo sadar nggak? Dari kecil kita disuruh berbuat baik, bukan karena cinta, tapi karena takut. Takut dosa, takut azab, takut disiksa di alam kubur pakai. Spent 10 years of my life studying religions to see which is better. All of them are against women. All of them follow racism. All of them class oppression. You have to read books, those holy books, in order to know that those books are political books. Religion is a political ideology. Religion is not a moral ideology. It's not about ethics. Is there ethics in religion? We have to ask ourselves. Is there ethics in politics? Because there is no real separation between religion and politics. And politics cannot exist. Governments cannot exist. Political parties, even the Marxists, cannot exist without religion. They need God all the time to justify injustices. When you use God to justify oppression of women, oppression of poor people, a class oppression, race oppression. When you use God, then everybody is afraid to criticize because they say, oh, this is an atheist. In my country, I should be killed. And in many countries, people are killed under the name of God. Bismillah, teman-teman ya. Kita tentunya sama-sama tahu bahwa kebenaran syariat Islam itu bersifat mutlak dan kekal, karena sistem dan aturan pada syariat Islam itu tujuan mengarahkan manusia ini secara khusus ya, agar jalan hidupnya ini terarah dan berkualitas, hingga manusia ini jalan hidupnya bersih dan sehat dan berkualitas hingga dia tutup usia. Itulah syariat Islam. Itulah aturan Islam, dan Islam memerintahkan kita agar kita memeluk syariat Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Islam ini sebetulnya dipandang negatif oleh oknum-oknum yang kurang memeluk Islam, yang setengah-setengah dalam memeluk Islam, atau oknum-oknum yang penerapan syariat Islam harusnya dia pakai, dia lalaikan dan dia abaikan, sehingga syariat Islam ini yang kesempurnaannya itu bersifat mutlak dan kekal dipandang negatif oleh orang-orang yang notabene-nya dia bukan muslim, atau notabene-nya dia pernah kekecewaan gagal dalam masa hidupnya, atau notabene-nya dia tidak meluk Islam secara kafah. Kemudian saya melihat kegagalan pada ateis dan liberalis dalam memberikan solusi bagi zombie-zombie pengguna drugs dan narkoba yang ada pada Philadelphia, Amerika. Kemudian saya melihat kegagalan pada ateis dan liberalis dalam memberikan solusi pada kasus bunuh diri yang banyak terjadi di Korea dan Jepang. Kemudian saya melihat kegagalan pada ateis dan liberalis dalam memberikan solusi pada oknum-oknum anak remaja maupun orang yang sudah lansia ketika mereka menerapkan free sex, ketika menerapkan free drug dan narkoba, ketika mereka menerapkan pergaulan bebas, normalisasi kemaksiatan dan telanjang. Saya tidak menemukan solusi yang diberikan oleh ateis dan liberalis. Yang saya terima, ateis dan liberalis ini hanya merongrong gitu kan, merongrong Islam itu dari sisi orang yang tidak sempurna memeluk agama Islam, sehingga dia mencoreng agama Islam sendiri, yang mana Islam itu sebetulnya sudah sempurna, sudah komplek kesempurnaan Islam itu, ya kan, sudah menyeluruh kesempurnaan Islam itu dari berbagai sisi. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang ateis. Jadi liberalis dan ateis ini ingin merongrong syariat Islam, yang mana syariat Islam itu sebetulnya sudah sempurna. Sudah sempurna dan kekal kesempurnaannya. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insya Allah.